tahun 1868. Tiongkok telah berada di bawah kekuasaan dinasti Yuan yang dipimpin oleh bangsa Mongol. Namun dari abu-abu pemerintahan asing ini, era baru akan segera tiba. Zhu Yuanzhang, seorang petani yang menjadi pemimpin pemberontak, bangkit dan menjadi terkenal. Ia menyatukan Tiongkok dan menggulingkan dinasti Yuan. Ia mendirikan dinasti Ming yang memerintah selama hampir 3 abad. Zhu Yuanzhang, sekarang dikenal sebagai Kaisar Hongwu, berusaha mengembalikan kejayaan Tiongkok. Fokusnya adalah pada nilai-nilai Konfusianisme. Ia membangun kembali infrastruktur dan memperluas kanal besar. Dinasti Ming memulai periode stabilitas dan kemakmuran. Periode ini ditandai dengan prestasi dalam seni, sastra, dan arsitektur. Kota terlarang dibangun sebagai bukti kepiawaian arsitektur Ming. Tempat ini menjadi istana kekaisaran, simbol kekuatan dinasti. Dinasti Ming pada tahun-tahun awalnya berkembang pesat. Dinasti ini mengalami periode pertumbuhan ekonomi dan perkembangan budaya. Era ini yang sering disebut sebagai zaman kemasan Ming mengalami kemajuan yang signifikan. Salah satu pencapaian yang paling menonjol adalah pelayaran Zheng He. Ia adalah seorang kasim istana yang menjadi laksamana. Ia memimpin 7 pelayaran besar. Armada besarnya berlayar melintasi Samudra Hindia mencapai Afrika. Pelayaran ini menunjukkan kehebatan maritim Ming. Pelayaran ini memfasilitasi perdagangan dan pertukaran budaya. Barang-barang eksotis dari rempah-rempah hingga jerapah mengalir ke Tiongkok. Dinasti Ming melalui ekspedisi ini menegaskan kehadirannya di panggung dunia. Periode ini juga menyaksikan perkembangan seni dan budaya. Produksi porselen mencapai tingkat yang baru. Sastra dan drama berkembang pesat. Novel sebagai bentuk sastra mendapatkan popularitas. Era ini meninggalkan literasi yang kaya. Namun periode kemakmuran dan ekspansi ini tidak berlangsung lama. Benih-benih kemunduran sudah mulai disemai. Dinasti Ming, meskipun sukses di awal, menghadapi tantangan ekonomi yang semakin besar. Tantangan-tantangan ini akan berkontribusi pada kejatuhannya. Salah satu faktor kuncinya adalah serangkaian bencana alam. Banjir, kekeringan, dan wabah melanda berbagai wilayah kekaisaran. Bencana-bencana ini mengganggu produksi pertanian. Bencana-bencana ini menyebabkan kelaparan yang meluas. Tanggapan pemerintah terhadap krisis ini seringkali tidak memadai. Hal ini memperburuk penderitaan rakyat. Masalah utama lainnya adalah terkurasnya kas dinasti Ming. Ekspedisi militer yang mahal ditambah dengan pengeluaran istana yang mewah membebani keuangan kekaisaran. Perdagangan perak yang awalnya membawa kekayaan ke Tiongkok juga menjadi sumber ketidakstabilan. Ketergantungan pemerintah Ming pada perak untuk pajak menciptakan masalah. Hal ini menyebabkan deflasi dan kesulitan ekonomi bagi banyak orang. Kemerosotan ekonomi ini mengikis kekuatan dinasti. Ketika dinasti Ming menghadapi kesulitan ekonomi yang semakin meningkat, masalah lain mulai muncul. Korupsi yang selalu menjadi tantangan bagi dinasti menjadi merajalela. Para tingkat daerah hingga istana kekaisaran terlibat dalam penyuapan dan penggelapan. Korupsi yang meluas ini mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Korupsi ini melemahkan kemampuan dinasti untuk memerintah secara efektif. Kesenjangan antara si kaya dan si miskin semakin melebar. Kerusuhan sosial tumbuh. Pemberontakan petani, tema yang berulang sepanjang sejarah Tiongkok, menjadi lebih sering terjadi. Para petani dan buruh yang tidak puas, yang terbebani oleh pajak dan kesulitan, memberontak terhadap pemerintah. Pemberontakan ini, yang awalnya kecil dan terlokalisasi, mulai menyatu menjadi ancaman yang lebih signifikan. Pemerintah Ming, yang dilemahkan oleh perselisihan internal dan kesulitan ekonomi, kesulitan untuk mempertahankan kendali. Kebangkitan Li Zicheng, seorang pemberontak dengan sebuah tujuan. Dari kekacauan akhir dinasti Ming, muncul Li Zicheng yang mengubah sejarah Tiongkok. Terlahir dalam kemiskinan, ia mengalami kesulitan rakyat jelata. Bergabung dengan pemberontak, karisma dan kecakapannya mendorongnya ke kepemimpinan. Pasukannya membengkak dengan petani yang tidak puas. Mereka bersatu di bawah benderanya berusaha menggulingkan pemerintah Ming. Pemberontakan Li Zicheng merebut kota-kota penting. Kemajuannya menuju Beijing mengirimkan gelombang kejut ke seluruh kekaisaran. Kebangkitan Li Zicheng menanda akhir dinasti Ming. Bagian ke-6, Ancaman Manchuria.
tekanan dari utara. Sementara dinasti Ming bergulat dengan pemberontakan internal, ancaman baru muncul di utara, bangsa Manchu. Berasal dari Manchuria, bangsa Manchu adalah kelompok etnis yang berbeda. Mereka telah tumbuh kuat di bawah pemimpin mereka, Nurhaci. Nurhaci menyatukan suku-suku Manchu. Ia menantang otoritas Ming di timur laut. Para penerusnya melanjutkan kebijakan ekspansionisnya, memanfaatkan kelemahan dinasti Ming. Bangsa Manchu, pejuang dan ahli strategi yang terampil, merupakan tantangan yang tangguh. Mereka melancarkan serangan ke wilayah Ming, merebut wilayah dan sumber daya. Kekuatan militer mereka tumbuh, begitu pula ambisi mereka. Istana Ming yang disibukkan dengan perselisihan internal, kesulitan untuk melawan ancaman eksternal ini. Ancaman Manchu menambah lapisan kompleksitas lain pada situasi yang sudah mengerikan yang dihadapi dinasti Ming. Bagian ketujuh, kejatuhan Beijing, sebuah dinasti runtuh. Tahun 1894 menandai titik balik dalam sejarah Tiongkok. Li Zicheng, pemimpin pemberontak, setelah serangkaian kemenangan mencapai pinggiran Beijing. Istana Ming, yang dipenuhi dengan korupsi dan intrik, berada dalam kekacauan. Dalam upaya putus asa untuk mengusir Li Zicheng, Kaisar Ming berpaling kepada Wu Sangui, seorang jenderal kuat yang ditempatkan di tembok besar. Wu Sangui, yang terjebak di antara tentara pemberontak dan ancaman Manchu, menghadapi keputusan penting. Ia memilih untuk bersekutu dengan bangsa Manchu. Bersama-sama mereka mengalahkan pasukan Li Zicheng dan memasuki Beijing. Dinasti Ming setelah hampir 3 abad berkuasa berakhir dengan tiba-tiba dan kacau. Jatuhnya Beijing adalah momen yang sangat penting. Jatuhnya Beijing menandai berakhirnya satu dinasti dan dimulainya dinasti lain. Jatuhnya Beijing menganaknya era baru dalam sejarah Tiongkok, dinasti Qing yang didirikan oleh bangsa Manchu. Bagian ke-8, kebangkitan dinasti Qing, era baru dimulai. Dengan jatuhnya dinasti Ming, bangsa Manchu di bawah kepemimpinan Kaisar Shunzi yang masih muda mendirikan dinasti Qing. Kekuasaan mereka akan berlangsung selama lebih dari 2,5 abad. Mereka membawa adat istiadat, bahasa, dan tradisi mereka sendiri. Para penguasa Qing yang sangat menyadari perlunya mengkonsolidasikan kekuasaan mereka, mengadopsi pendekatan pragmatis. Mereka mempertahankan banyak struktur birokrasi Ming. Mereka berusaha untuk mengintegrasikan diri ke dalam sistem politik Tiongkok. Namun mereka juga memaksakan ciri khas mereka sendiri pada masyarakat Tiongkok. Mereka memberlakukan gaya rambut antrian pada pria Tionghoa Han sebagai tanda penyerahan. Mereka mempertahankan kehadiran militer yang kuat. Dinasti Qing, terlepas dari keadaan yang penuh gejolak pada pendiriannya, akan terus menjadi dinasti yang paling signifikan dalam sejarah Tiongkok. Bagian ke-9, pelajaran dari runtuhnya dinasti Ming gema melalui waktu. Runtuhnya dinasti Ming memberikan pelajaran berharga untuk memahami dinamika kekuasaan, kompleksitas pemerintahan, dan sifat siklus sejarah. Runtuhnya dinasti Ming menyoroti pentingnya mengatasi masalah internal sebelum masalah tersebut menjadi tidak dapat diatasi. Kesulitan ekonomi, korupsi, dan kerusuhan sosial adalah faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kejatuhan dinasti Ming. Kegagalan dinasti untuk mengatasi masalah-masalah ini secara efektif menciptakan lingkungan yang matang untuk pemberontakan dan eksploitasi eksternal. Kisah dinasti Ming juga menggarisbawahi pentingnya kemampuan beradaptasi dan persatuan dalam menghadapi tantangan. Ketidakmampuan dinasti untuk secara efektif melawan pemberontakan internal dan ancaman eksternal terbukti fatal. Dengan mempelajari kesalahan masa lalu, kita mendapatkan wawasan tentang masa kini dan masa depan. Pelajaran dari runtuhnya dinasti Ming tetap relevan hingga saat ini, mengingatkan kita akan pentingnya tata pemerintahan yang baik, kohesi sosial, dan kewaspadaan terhadap ancaman internal dan eksternal. Bagian ke-10, warisan dinasti Ming, jejak abadi dalam sejarah. Dinasti Ming, meskipun runtuh, meninggalkan jejak yang tak terhapuskan pada sejarah dan budaya Tiongkok. Warisannya terlihat jelas dalam proyek-proyek arsitektur besar seperti kota terlarang yang terus menginspirasi kekaguman. Porselen Ming, yang terkenal dengan keindahan dan keahliannya, tetap menjadi barang yang sangat berharga bagi para kolektor dan penggemar seni di seluruh dunia. Pelayaran Zheng He, bukti kehebatan maritim Ming, memperluas pandangan dunia Tiongkok dan meninggalkan kisah-kisah petualangan dan penemuan. Dinasti Ming, periode pencapaian besar dan kemunduran besar, terus memesona para sejarawan dan penggemar. Kisahnya sebuah permadani,
yang ditenun dari benang-benang kemakmuran, kekacauan, dan ketahanan, berfungsi sebagai pengingat akan kompleksitas masa lalu Tiongkok dan warisan abadi dari dinasti-dinastinya.